niat. Di sini ada yang niatnya niat untuk badal umrah. Iya. Angkat tangannya, coba angkat tangannya. 1, 2, 3. 3 doang yang badal umrah. Berarti yang untuk dirinya sendiri angkat tangan. Saya. 1, yang untuk dirinya sendiri Bapak buat coba. Apa? Badal umrah kita mengumrahkan orang lain tapi kita yang kita yang kerjakan, tapi niat umrahnya untuk orang lain. Untuk orang tua. Iya, bisa. Tapi untuk diketahui badal umrah ini satu umrah untuk satu orang. Ya. Jadi kalau misalnya kita pin badal umrahkan orang tua kita, berarti pilih salah satu, mau bapak kita atau ibu kita. Seperti itu. Tidak boleh. Nggak boleh. Syarat badal umrah itu pertama yang diumrohkan, yang pertama harus meninggal. Kedua muslim, jelas ya harus muslim. Ketiga itu kalau boleh sakit dengan syarat sakit yang tidak mungkin sembuh. Jadi misalnya mungkin sudah koma atau mungkin ya yang nggak bisa ada harapan untuk hidup ataupun kembali ke sini, seperti itu. Karena kalau ditanya masalah umur, ya masa umur, Anda pernah bawa jamaah, ya umurnya mungkin sekitar 97 tahun. Ya. Itu bahkan anaknya dia pun sudah punya cucu. Anaknya dia sudah punya cucu. Ya, seperti itu. 97 tahun kemana-mana harus pakai kursi roda. Tapi beliau masih bisa ibadah umroh, alhamdulillah. Ya, jadi orang yang kita badalkan adalah orang-orang yang memang sudah meninggal, lebih baik. Karena apa? Karena mereka juga tidak bisa umroh lagi. Dan kedua untuk transferan pahala, ya kita membantu mereka, kita berikan pahala. Kalau kita berikan pada orang tua kita, berarti secara tidak langsung kita berusaha menjadi anak yang berbakti dengan cara kita membadalkan mereka, memberikan pahala umroh kepada mereka, seperti itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang ada di depan kita, Ini tenda Mina. tenda-tenda yang ada. Ini adalah tenda Mina. Jadi dari awal tenda ini sampai nanti, wow, besar sekali itu. Ini adalah sudah daerah Mina, Nah, dan kalau di Mina ini tendanya emang nggak dibongkar pasang, tapi dibiarkan seperti ini. Beda kalau di Arafah kadang ada tendanya, kadang nggak ada, karena hanya satu hari saja, seperti itu. Dan di sini jamaah umroh itu mabit, ya, tanggal 10, 11, 12 dan juga 13, seperti itu. Apa? Iya, jamaah haji maksudnya. Ada AC-nya. Ada AC-nya. Karena biasanya setiap haji itu ya, apalagi Arafah, itu pasti entah kenapa puncak panasnya di Saudi. Kayak kemarin Ana dengar dari teman Ana, kemarin tuh waktu Arafah itu sampai katanya puncaknya sampai 49 derajat. Ya, 49 derajat. Kita di Madinah itu cuma hanya kerasa 44. 44 tuh udah, wih panas sekali itu, betul. Ini 49 derajat. Seperti itu. Dan di sini adalah jamaah ibadah haji melakukan mabit, seperti itu. Dan insya Allah nanti kita akan melewati tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih putranya. Ada yang tahu siapa putranya? Ismail. Jawabannya betul apa betul? Jawabannya Iya betul. Jawabannya yang terkenal memang ceritanya Nabi Ismail. Tapi para ulama mengatakan yang disembelih adalah siapa? Ishak alaihi salam. Kan banyak sekali cerita-cerita yang terdengar di antara kita, tapi para ulama mengatakan justru malah bukan dia. Seperti itu. Ishak. Ya itu sebenarnya ada dua riwayat. Siapa yang disembelih, Nabi Ismail atau Nabi Ishak? Jumhur ulama atau ulama-ulama kebanyakan mengatakan yang disembelih adalah Ishak, seperti itu. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan bahwa yang disembelih adalah Ismail alaihissalam. Ya terlepas dari itu, intinya ada anak dari Nabi Ibrahim yang disembelih. Nah itu tuh yang di kiri kanan kita, di kiri depan kita itu ada kayak kubah kecil kelihatan. Nah itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Ya, anggap saja anaknya adalah Ismail. Ya.
yang disembelih adalah Nabi Ismail alaihissalam. Itu di situ tempat penyembelihannya. Dan dari hari itu juga kita mengenal namanya Idul Adha. Semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam itu menyembelih anaknya, di situ adalah perayaan hari Idul Adha. Jadi Idul Adha, tawaf, haji itu tuh adalah ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya salah kalau yang dikatakan Islam adalah yang membawa Nabi Muhammad, itu salah. Ya, tapi Nabi Muhammad adalah penyempurna agama Islam itu sendiri. Ya. Sedikit cerita akan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembelih. Nabi Ibrahim alaihissalam itu seorang nabi, seorang rasul, ulul azmi. Ya. Memiliki gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam tidur, beliau bermimpi untuk beliau menyembelih anaknya. Ya. Nabi Ibrahim bermimpi apa? Menyembelih anaknya. Ya. Dan mimpi seorang nabi itu adalah apa? Mukjizat. Dan itu adalah tanda-tanda. Ya. Jadi bukan sekadar mimpi biasa. Seperti itu. Berbeda dengan kita manusia biasa, ketika kita mimpi itu bisa jadi tanda, bisa jadi bukan. Akan tetapi semua mimpi Rasul, mimpi Nabi itu adalah dari Allah. Seperti itu. Sampai akhirnya beliau bermimpi 3 kali untuk menyembelih anaknya. Beliau panggil anaknya Ismail alaihi salam. Ya. Dan diceritakan juga dalam Al-Quran. Ya abati inni arafil manam inni azbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, dalam mimpiku aku menyembelih dirimu. Fangdur madza taro. Maka bagaimana pendapatmu wahai anakku? Ya. Bayangkan, seorang bapak bertanya kepada anaknya, aku mau menyembelih dirimu. Aku mimpi menyembelih dirimu. Kira-kira kita sebagai anaknya gimana? Pasti merasa tidak disayang. Musuh anaknya mau disembelih. Tapi itulah mimpi dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan mimpi dari Nabi Ibrahim itu pasti adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, atau adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang di depan kiri kita ada bangunan, 3 bangunan abu-abu itu adalah tempat lempar jamarot, lempar jumroh kita sebutnya. Lempar ini nih, kiri. Yang abu-abu itu ada 3 itu. Ya. Itu tempat lempar jumroh. Ya. Betul, lempar batu. Biasanya jamaah ngambil batu dari mana? Dari Musdalifah kadang. Makanya tadi kita lihat di Musdalifah banyak batu-batu, itu dilempar, di bawah biasanya 7 dilempar di situ. Ya. Ada juga yang bawa dari Indonesia. Ya betul, ada juga yang bawa dari Indonesia, dan itu boleh, sah saja. Boleh dari mana aja batu, yang penting ukurannya masuk. Nah, kalau yang dari jalan ini ke kiri, ini adalah tenda-tenda VVIP. Ya, ini yang di kiri kita. Jadi karena dia dekat sekali sama tempat jumroh, tempat lempar jumroh. Sedangkan orang Indonesia di mana? Oh, Indonesia jauh sekali. Di belakang bukit ini. Masya Ini kita di depannya ada bukit. Nah, itu di belakang bukit itu. Orang Indonesia jauh sekali. Ini orang sini. Ya, orang Arab, kalau enggak orang-orang yang VIP. VIP Indonesia boleh. Haji Plus boleh? Enggak. Haji Plus enggak di sini juga. Di mana? Enggak tahu di mana. Yang penting bukan di sini. Ini yang biasanya mahal-mahal di sini. Oh, semua boleh saja, penting bayar. Yang penting bayar. Kuroda. Nah, kalau yang di belakang kanan kita itu, di atas bukit ada kayak istana, itu adalah tempat keluarga Saudi kalau ingin ibadah haji. Jadi kalau ibadah haji itu di belakang itu tuh, di belakang kita. Nah, di belakang kita ada bukit. Kanan belakang. Belakang situ. Belakang itu ada bukit, atasnya ada kayak perumahan gitu. Iya. Nah, itu tuh tempat di mana Allahu Akbar, Al Saud, ya, keluarga Saudi ibadah haji di sana. Masya Allah. Oke. Nah, ini adalah terowongan. Pernah dengar cerita tentang terowongan Mina? Tragedi Mina pernah dengar? Belum pernah. Nah, jadi di sebelah sana tadi, sebelah kanan itu ada terowongan namanya terowongan Mina. Pernah terjadi tragedi tahun 1990-an, anak lupa. Itu waktu itu jamaah haji itu melewati terowongan. Qadarullah masyafa'al, tiba-tiba listrik dan lampu mati. Jadi tempat kayak gini tiba-tiba listrik dan lampu mati. Dan jalan di ujung itu belokan, jadi nggak kelihatan cahaya di luar, dari luar, seperti itu. Sampai akhirnya mati, jamaah haji kaget dan akhirnya
berhenti karena tahu lampunya gelap, lampunya mati, kipas mati, semua mati. Akan tetapi yang di belakang Bapak Ibu sekalian, itu mereka tidak tahu kalau misalnya yang di depan lampunya mati dan berhenti. Akhirnya semuanya pada masuk, tertumpuk hingga akhirnya terinjak-injak seperti itu. Nah, banyak yang meninggal seperti itu. Nah, yang jamaah Indonesia di mana? Di atas kanan situ. Di mana? Di atas bukit di itu? atas kanan. Nah, iya, jauh Pak. Oh, yang ada tower Ustaz? Hah? Yang ada tower? Tower apa? Tower itu atas. Oh, yang ini. Enggak, atas itu tuh. Atas bukit itu. Astagfirullahaladzim. Jauhnya jalan. Masya Allah ya, orang Indonesia nih kuat-kuat. Ya. Orang Indonesianya kayak Pak Sudirman semua kuat-kuat, Masya Allah ya. Itu tempat jamaah. Tiap negara ada kan? Iya, kalau di ada sini tempatnya mainnya sendiri. di sini kelompok untuk negara ini, di negara ini, negara ini seperti itu. Mau plus, mau ini, semua sama. Terus turunnya nih apa Ustaz? Nanti ada atas. sesi, ada Oh, pakai jalan bus. kaki. Enggak, banyak jalan kaki Mas. Astagfirullahaladzim, jauhnya Masya kasihan. Allah. Makanya ibadah umroh itu benar-benar ibadah fisik. Biasanya KBIH untuk pengurus-pengurus haji itu Iya. beberapa minggu atau beberapa bulan sebelum keberangkatan jamaah tuh diajakin jalan-jalan untuk lari-lari pagi, jalan jauh, itu diajakin kayak gitu. Tujuannya untuk apa? Karena tahu ibadah haji atau umroh ini emang tenaganya dibutuhkan. Kemarin kita baru umroh aja udah Masya Allah ya. Masya Allah, Jalannya jauh sambil di atas merem-merem. sini. Ya, apalagi Di ini Tenda haji. Mina Indonesia di sini Allah. nih. Jauh sekali Belum lagi dari wala Jakarta. fusuko wala jidala fil hajj. Larangan-larangannya kalau kita Masya Allah larangannya paling cuman 12 jam doang kita harus menahan larangan. Mereka enggak, mereka sampai berhari-hari ya. Bisa sampai 5 hari. Bayangkan 5 hari Ya, kasihan. seperti itu ya. Makanya itu sangat sulit sekali. 5 hari mandi cuman pakai air seperti itu. Lanjut cerita dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih dirimu. Apa jawaban anaknya? Ya abatif al-matu man satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan. Nah, lihat, anak dia mau disembelih tapi malah apa? Mengikhlaskan dirinya. If al-matu mar, lakukan apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sesungguhnya engkau akan menemukanku termasuk golongan orang yang sabar. Kira-kira Mas Alif kalau misalnya dipanggil bapaknya minta disembelih mau apa? Hah? Tapi sudah menjadi nabi tidak. Nabi Ismail belum jadi nabi, baru Nabi Ibrahim yang jadi nabi. Gimana? Siap disembelih? Masya Allah. Kayaknya ndak siap ya. Siapa di sini yang siap disembelih? Akhirnya dengan berat hati Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya untuk disembelih. Ya. Tentu siapa yang sanggup untuk menyembelih anak tersayang? Ya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim tadi mau ke tempat tadi yang tadi kita lihat pemotongan itu, beliau melewati tempat jamarat, tempat lempar jumroh. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu setan-setan berbentuk manusia. Jadi jin-jin ini berubah bentuk menjadi manusia. Bertanya kepada Nabi Ibrahim, apa yang engkau lakukan dengan anakmu? Dijawab sama Nabi Ibrahim, apa? Aku ingin menyembelih anakku atas izin Allah, ya, atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim dilarang sama jin-jin berbentuk manusia itu. Jin-jin berbentuk manusia, ya. Dilarang, dicaci maki. Kamu orang tua bodoh, mau menyembelih anak sendiri darah dagingmu, seperti itu kan. Ya mungkin kita kalau misalnya jadi setan itu mungkin iya ya. Ketemu orang mau nyembelih anaknya pasti kita larang, nggak mungkin kita biarkan. Silahkan Pak, sembelih anak Pak. Nggak mungkin toh. Ya pasti kita larang. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil batu kemudian apa? Melemparkan ke setan-setan itu. Makanya ada namanya lempar jumroh. Dan dari Nabi Ibrahim kita juga tahu ketika ada seseorang ingin melakukan kebaikan, kemudian apa? Ada orang ingin menahan, berarti apa yang kita lakukan? Lempar batu. Lempar batu ya. Astagfirullahaladzim. Ngeri. Nabi Ibrahim lempar batu, lempar kerikil 7 kali buat ngusir para jin yang berbentuk manusia. Jadi kalau misalnya nanti siapa tahu Pak Alif pulang mau ke masjid gitu, tiba-tiba temennya ngajakin, ayolah kita nongkrong dulu. Ya. Lempar Langsung batu. cari batu segede kepala, lempar. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya bukan seperti itu. Maksudnya apa? Kita menghindar. Kita lakukan kebaikan kita dahulu seperti itu. Ya. Oke. Baru Nabi Ibrahim alaihissalam
membawa anaknya ke tempat tadi. Ketika ingin disembelih, Allah gantikan langsung kambing besar, ya, kambing besar. Allah gantikan langsung Nabi Ismail alaihissalam dengan bentuk kambing besar. Jadi yang disembelih adalah kambing besar, bukan Ismailnya mana? Nabi Ismailnya diselamatkan oleh Allah. Jadi ketika pingin, enggak. Jadi ketika Nabi Ismail pingin disembelih, Allah ganti jadi kambing. Nabi Ismailnya langsung berpindah tempat, tapi berpindah tempatnya tetap di situ. Seperti itu. Jadi yang disembelih adalah kambing besar, dan dari situlah kita mengenal namanya hari Idul Adha, ya, Idul Kurban. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintah menyembelih kambing. Makanya sebenarnya Idul Kurban itu yang paling bagus adalah yang disembelih adalah apa? Kambing. Kambing. Meskipun kita bisa sapi, mungkin kita bisa onta, tapi tetap yang paling baik adalah kambing. Ya. Dan perlu diketahui juga kambing adalah makanan kecintaan Rasulullah SAW. Banyak kambing. Paha anak kambing bagian belakang kanan. Oh, sampai spesifik itu. Ya. Jadi kalau misalnya nggak suka kambing, wah harus dipertanyakan. Rasulullah sangat suka kambing. Ya. Kalau ditanya, Ustaz, tapi kambing kolesterol, Ustaz, bikin darah tinggi dan lain-lain. Itu hanya hoax. Wow, gas. Dan kalau kita tanya kepada seluruh dokter yang ada, kambing itu tidak bikin kolesterol. Gas. Ya. Yang bikin kolesterol itu apa? Yang bikin kolesterol adalah bumbu-bumbu dari Indonesia. Kecap, santan, terus ya dan lain-lain. Itu yang bikin kolesterol. Makanya kalau ditanya apakah kambing bikin kolesterol, enggak. Orang-orang Arab kerjanya makan kambing. Ya. Sering marah-marah. Tapi kan enggak kolesterol. Kalau ya santannya, kecapnya itu yang bikin kolesterol. Ya. Kalau Idul Kurban di sini Ustaz, Wih, makan kambing terus. banyak juga ini Apa? kambingnya. Banyak sekali. Banyak. Masjid-masjid itu. Banyak. Bahkan kemarin banyak. Bahkan kemarin itu ada beberapa jamaah tuh minta ke anak, Ustaz, anak mau berkurban di Mekah, bisa enggak? Bisa. Jadi mereka mau kurban di Mekah. Dan anak nggak tahu juga kenapa harga kambing di Mekah tuh relatifnya murah ya, lebih murah daripada di sini. Anak nggak tahu kenapa. Berapa Ustaz di sini? Apa? Berapa harga kambingnya? 350 sampai 500 real. Iya. 2 juta? Iya. Ya, 2 sekitar segitu. Oh. Kalau onta ya beda lagi. Enggak sampai 2 juta. Ya 2 juta. 2 juta kah? 2 juta. Nah, di Indonesia berapa tuh kambing? 3 juta. 3 juta. Paling ya? murah. Iya, paling murah. Cempe itu. Jadi kambing hakikat. Kita cempe toh. Cepet. Kalau di Makassar namanya apa? Anak kambing. Anak kambing. Anak-anak kambing. Anak kambing nggak ada. Anak kambing Nggak ada. nggak ada ya. Udah anak kambing sebutannya ya. Embe. Ya seperti itu. Mbak. Ya, jadi kalau misalnya mumpung di sini, mungkin yang nggak pernah nyoba kambing atau nggak tahu suka kambing, coba silakan. Ya. Di dekat hotel kita tuh ada kalau nggak salah Romansia. Coba sekali makan kambing di situ. Enak Boleh. banget. Asli enak. Asli. Anak kalau disuruh milih kambing sama ayam, kalau makannya di sini, nggak perlu ditanya lagi, pasti kambing. Ya pasti kambing. Karena Pak, memang seenak itu kambing di sini. Dan nggak bau apa peringus. Damis. Perengus. Itulah. Nggak bau kambing gitu. Mungkin kalau di Indonesia bau kambingnya masih kerasa ya. Pas kita makan habis kurban tuh serasa kayak makan kambing hidup-hidup ya. Ya. Meskipun bentuknya udah dibikin apa itulah. Bukan Cara manusia, potongnya dan cara ada tempatnya masaknya. sendiri. Ya. Ada tempatnya sendiri untuk pemotongan seperti itu. Ya. Di sini ada yang nggak suka kambing, coba angkat tangannya yang nggak suka kambing. Coba kali-kali. Kak Favorit. Syifa mungkin bisa diajak ini jamaah yang mau nyoba-nyoba kambing. Ada di situ. Ada Nasi kebulinya. apa? Romansia ada dekat situ. Dia kebulinya di ada. Jabal Omar itu kan, Romansia. Gitu. Biar merasakan betapa nikmatnya kambing di sini. Masya Allah. Nasi kebuli ada di situ. Nasi kebuli di situ, nasi kebuli plus kambing. Beh. Nampan itu saja. Betul. Ih, betul. ayo. Kalau duitnya banyak enak makan kambing ya. Kalau duitnya tinggal sedikit mungkin ya nggak apa-apa lah, ayam aja sudah. Ayam kebuli. Tapi enak itu, masya Allah. Nah ini yang di depan kita ini stadion, ya stadion Mekah FC, Mekah Football Club. Jadi kalau Cristiano Ronaldo mau main di Mekah, kalau nyampe sini masih bisa, karena ini udah bukan tanah haram ya. Ini udah bukan tanah haram. Jadi ada kalau Cristiano Ronaldo mau main bola lawan Mekah FC, itu bisa di sini. Nanti Oh ya. tanggal 5 Bapak Ibu sekalian ada
pertandingan Indonesia versus Arab Saudi. Ada yang mau nonton? Oh, sudah balik. Waduh. Tiketnya lebih murah daripada makan bakso di Masa? Kebun Kurma. Ya Allah. Sarah. Tiketnya iya, ada yang mahal tentunya, ada yang mahal. Cuman kalau yang murahnya 15 real doang tiketnya. Ya. Di mana lapangannya, Stas? Lapangan apa? Yang bola tadi. Oh ini depan. Kiri kanan? Ini kanan. Oh, kanan. Oh, yang ini. Ya, oh ya, stadion ini. Ada Girona tuh. Stadion Ya, ini stadionnya Saudi. Makkah FC. Pasti dalamnya keren. Nggak terlalu bagus karena ini bukan stadion utama. Oh, Bukan bukan. lah, jelas. Stadion utamanya di Jeddah sama di Riyadh. Nanti yang Indonesia versus Saudi itu di Jeddah. Di Jeddah, insya Allah. Bismillah nonton. Sudah pesen jersey soalnya. Sayang kan kalau nggak dipakai. Oh jadi bukan GBK-nya. Bukan ini mah stadion biasa. Stadion biasa. GBK-nya mah di Riyadh pastinya. Arslan mau main bola, Arslan? Mau main bola enggak? Mau? Ah, ya udah ayo turun di sini. Mau jadi pemain bola? Udah mau. Gimana, lebih enak di Mekah apa di Madinah? Enak di Madinah. Ya silahkan nikmati perjalanannya. Ya kurang lebih masih sekitar 10 menit lagi lah ke Girona, insyaallah. Oke, sekarang kita siap-siap untuk pengambilan mikot di Girona untuk umrah kedua. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.